Cintailah kitab suci, hikmat akan mencintaimu. Florence dan Shandy baru saja selesai mengikuti kuliah Consumer Behavior. Mereka berjalan santai menuju kantin untuk membeli minum. Shandy melihat agenda di ponselnya, lalu bergumam. Selasa, tanggal 30 September tahun 2025. Tiba-tiba, Florence menunjuk ke arah taman kampus. "Shen, tuh Simon dan Titus sedang duduk di taman." Shandy menimpali. "Kita samperin mereka yuk." Mereka berdua pun bergegas menuju taman. Di taman, Titus memegang sebuah buku tentang kisah orang kudus. Ia menatap Simon, menjelaskan dengan penuh semangat, Santo Hieronymus itu disebut juga Saint Jerome. Simon bertanya, "Kapan kanonisasi Santo Hieronymus?" Titus membolak-balik bukunya, seolah menunjukkan bukti dari apa yang ia baca. Santo Hieronymus mendapat pengakuan secara aklamasi sejak abad ke-5, sehingga kanonisasi yang diterima disebut kanonisasi prakongregasi atau kanonisasi kuno. Titus melanjutkan, ia juga mendapat gelar pujangga gereja atau Doctor of the Church, gelar resmi yang diberikan oleh Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1295 Masehi. Tanpa mereka sadari, Florence dan Shandy sudah berada di taman. Florence bermaksud mengagetkan mereka, lalu ia menepuk pundak Titus. "Hei kawan, serius amat." Simon menjelaskan, "Ini loh," kata Titus, "hari ini hari peringatan Santo Hieronymus. Kalian udah tahu belum?" Shandy menyahut, "Pernah dengar, tapi gak gitu tahu." Titus mulai menjelaskan, ia mempunyai nama lengkap Eusebius Sophronius Hieronymus. Lahir sekitar tahun 342 Masehi, dan wafat tanggal 30 September tahun 420 Masehi. Titus melanjutkan penjelasannya sambil menunjukkan gambar Santo Hieronymus dari bukunya. Ia bercerita tentang pendidikan Jerome di Roma di bidang retorika dan filsafat. Ia adalah sarjana yang brilian dalam sastra Latin dan Yunani. Ia akhirnya dibaptis sekitar tahun 360-an oleh Paus Liberius. Pada tahun 374, ia memilih kehidupan pertapaan dan melakukan perjalanan ke Antiokhia, lalu hidup beberapa tahun di gurun Chalcis. Disinilah ia mulai mendalami bahasa Ibrani, atau bahasa asli Alkitab. Titus membuka lembaran buku dan menunjukkan gambar biara yang didirikan Santo Hieronymus. Ia menjelaskan bahwa dari tahun 382 sampai 385, Jerome kembali ke Roma dan menjabat sebagai sekretaris Paus Damasus pertama, menjadi penasihat yang berpengaruh. Atas permintaan Paus, ia memulai proyek monumental pertamanya, yaitu merevisi terjemahan Latin Perjanjian Baru. Setelah Paus Damasus wafat, ia pindah ke Bethlehem, Palestina, pada tahun 385. Di sana, ia mendirikan biara untuk para biarawan dan juga komunitas wanita, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang sarjana dan pemimpin rohani. Titus membuka lagi lembaran lain dan menunjukkan gambar Santo Hieronymus sedang menyusun Alkitab, dengan beberapa benda simbolis seperti tengkorak dan harimau. Ia menjelaskan bahwa sekitar tahun 390 hingga 405, di gua dekat tempat kelahiran Kristus, Jerome mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun untuk karyanya yang paling penting, menerjemahkan seluruh Alkitab dari bahasa aslinya, Ibrani, Yunani, dan Aram, ke dalam bahasa Latin. Hasilnya adalah Vulgata Latin, yang menjadi Alkitab standar Gereja Katolik selama berabad-abad. Ia meninggal di Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Kalimat bijak darinya yang terkenal adalah, "Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est", yang berarti, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Titus berdiri dari tempat duduknya, sementara teman-temannya dengan antusias mendengarkan. Ikonografi yang sering kita jumpai dalam lukisan Santo Hieronymus diantaranya adalah tengkorak. Titus berhenti sejenak, lalu melanjutkan, melambangkan memento mori atau ingatlah kematian, dan semangat pertobatan. Titus menyodorkan bukunya ke Simon, yang kemudian mengedarkannya ke Shandy. Lalu, buku dan pena yang melambangkan kedudukannya sebagai cendekiawan dan penerjemah Alkitab, yaitu Vulgata. Kemudian, singa. Menurut legenda, Hieronymus pernah mencabut duri dari kaki singa, yang kemudian menjadi sahabatnya dan lambang keberanian. Dan baju kardinal berupa topi merah. Meskipun ia hidup sebelum jabatan kardinal ada, ia sering digambarkan dengan pakaian ini, karena ia pernah menjabat sebagai sekretaris Paus Damasus Indi. Titus mengakhiri penjelasannya dengan diikuti pandangan kagum oleh teman-temannya. Sebagai tambahan nih, pada tanggal 15 September tahun 1920, Paus Benediktus ke-15 dalam ensiklik Spiritus Paraclitus, yang artinya Roh Penghibur Gereja Katolik,
Memperingati 15 abad atau 1500 tahun wafatnya Santo Hieronymus, pujian dan kenangan atas kontribusinya dalam studi Alkitab. Shandy berdiri di hadapan Titus dan menyalaminya. Luar biasa Tos. Florence menimpali. Aku baru menyadari pentingnya kontribusi Santo Hieronymus, berkat penjelasanmu Tos. Simon juga ikut memuji. Lengkap banget Tos, kapan-kapan jelasin yang lain lagi ya. Tapi kali ini traktir gue es campur dulu dong. Semua tertawa, dan mereka berjalan bersama menuju kantin.